Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najla Hanifah, NIM 1912-1007, mata kuliah Administrasi Pendidikan, dosen pengampu Helna Nelis MPD, jurusan PAI semester 4 kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi pokok administrasi. Mari kita simak ya teman-teman. Menurut Yusuf Hadijaya, George R. Terry dalam bukunya Principle of Management merumuskan fungsi-fungsi administrasi atau manajemen sebagai 1. Perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga actuating, dan pengawasan controlling yang disingkat menjadi PAOC. Sedangkan Robbins dan Coulter mengklasifikasikannya atas 4 fungsi, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling yang disingkat menjadi PAOCL. Menurut Endang Sri Budi Herawati dan Adiman, Luther M. Gulick merinci fungsi-fungsi manajemen dalam 6 urutan, yaitu fungsi atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, staffing atau penyusunan staff, directing atau pengarahan, coordinating atau pengorganisasian, serta reporting atau pelaporan, dan budgeting atau penganggaran. Keenam fungsi ini dapat disingkat menjadi POSCORP. Menurut Hilal Mahmud, dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, fungsi-fungsi administrasi pendidikan sering menerapkan siklus dari Deming atau Deming Cycle yang terdiri dari yang pertama, plan atau merencanakan atau perencanaan. Yang kedua, do atau melaksanakan atau pelaksanaan. Yang ketiga, cek atau pengecekan atau perbaikan. Yang keempat, act atau penindaklanjutan. Makna administrasi dan fungsi-fungsinya merupakan sebuah proses pengaturan dan pemberdayaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Penerapan fungsi-fungsi administrasi di bidang pendidikan di sini dapat dirangkum dari beberapa para ahli di atas yang meliputi 1. Fungsi perencanaan atau planning. Kedua, fungsi pengorganisasian. Yang ketiga, fungsi pengarahan atau directing. Yang keempat, fungsi pengorganisasian atau coordinating. Yang kelima, fungsi pengawasan atau controlling, yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Menurut Yusuf Hadijaya, perencanaan adalah dasar bagi tindakan administrasi yang berhasil. Rencana adalah proses yang diikuti oleh seorang pemimpin atau manajer dalam memikirkan secara tuntas lebih dahulu apa yang hendak dicapainya dan bagaimana dia mencapainya. Menurut Edeng Suryana, syarat-syarat perencanaan adalah sebagai berikut. 1. Tujuan harus dirumuskan secara jelas. Yang kedua, perencanaan harus sederhana dan realistis. Yang ketiga, bersifat fleksibel. Yang keempat, ada keseimbangan baik keluar ataupun ke dalam. Keluar artinya seimbang antara tujuan dan fasilitas yang tersedia. Dan yang ke dalam artinya seimbang antara bagian-bagian dalam perencanaan tersebut. Yang kelima, efektif dan efisien dalam penggunaan fasilitas atau sumber potensi yang tersedia. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Dalam kutipan Tri Raffi Harma dan H.D. Afriansyah, menurut Sergio Vanni terdapat 4 aspek penting ataupun 4 syarat yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian, yaitu yang pertama, legitimasi. Memberikan respon dan tuntunan eksternal, yaitu sekolah mampu menampilkan performansi organisasi yang dapat meyakinkan pihak-pihak yang terkait akan kemampuan sekolah mencapai tujuan melakukan tindakan melalui sasaran. Yang kedua, efisiensi. Pengakuan terhadap sekolah pada pengguna uang, waktu, dan sumber daya sekolah. Yang ketiga, keefektifan. Menggambarkan ketepatan pembagian tugas,
hak, tanggung jawab, hubungan kerja, bagian-bagian organisasi, dan menentukan personal atau guru dan non-guru melaksanakan tugasnya. Yang keempat, keunggulan. Menggambarkan kemampuan organisasi dan kepala sekolah mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya sehingga dapat meningkatkan harga diri dan kualitas. Yang ketiga, fungsi pengarahan atau directing. Menurut Endang Sri Budi Herawati dan Adiman, pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, bimbingan, serta pertimbangan terhadap personil pendidikan yang terlibat, baik yang berada dalam jabatan struktural ataupun fungsional, agar pelaksanaan tugas di bidangnya masing-masing dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyimpang dari garis program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pengarahan ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan. Di sini, manajer memiliki banyak kesempatan untuk memberi petunjuk atau bimbingan bagaimana seharusnya pekerjaan diselesaikan. Yang keempat, fungsi pengkoordinasian atau coordinating. Menurut Endang Sri Budi Herawati dan Adiman, pengkoordinasian adalah segenap kegiatan yang ditujukan untuk menghubungkan berbagai bagian-bagian pekerjaan dalam suatu organisasi. Yang kelima, fungsi pengawasan atau controlling. Menurut Edeng Suryana, pengawasan memiliki dua fungsi, yaitu membandingkan hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mencatat semua hasil pengawasan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan. Demikianlah penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.